from the Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Febiani Syafira Husen, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari kampus UIN Wali Songo, Semarang. Indonesia adalah negara multikultural. Indonesia yang terdiri dari beragam etnis, budaya, dan agama membuatnya menjadi negara yang plural dan heterogen. Keberagaman pada bangsa Indonesia ini diikat dengan sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada kesempatan kali ini, saya mengunjungi Gua Maria Kerep guna memenuhi pengalaman multikultural. Gua Maria Kerep adalah sebuah tempat ziarah yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Panjang, Ambarawa. Tempat ini adalah tempat yang cukup baik untuk berdoa, berziarah, dan menyegarkan diri. Jaraknya sekitar 500 meter dari Terminal Ambarawa. Karena jauh dari jalan raya, maka daerah ini cukup tenang. Dari tempat ini dapat terlihat pemandangan Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, dan Danau Rawapening. Gua Maria Kerep memiliki fasilitas bagi para peziarah, antara lain jalan salib, tempat doa lesehan, gereja, dan sebuah taman. Gua Maria dibangun pada tahun 1954 sebagai tempat bagi umat paroki Santo Yusuf Ambarawa untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui perantara Bunda Maria. Gua Maria berlokasi di Kebun Bluderan dan dibangun di atas sumbangan tanah seorang warga negara Belanda yang bertugas sebagai pengelola perkebunan. Awalnya, tanah tersebut diberikan kepada kongregasi Bruder Para Rasul atau Bruder Apostolik yang didirikan oleh Uskup Albertus Sugia Pranata. Namun, saat kongregasi dibubarkan, tanah biara ini dibuat menjadi sebuah kawasan ziarah. Pembangunan awal gua ini banyak melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Guru Kolese Santo Yusuf dan Sekolah Guru Putri Santa Maria Ambarawa. Mereka bergotong royong bersama dengan anak asrama Bruderan dan susteran membawa batu kali dari Sungai Panjang ke atas gua. Pada 15 Agustus 1954, tempat ziarah ini diresmikan dan diberkati dengan air suci dari Lourdes oleh Uskup Agung Semarang. Sejak awal pembangunan, patung Bunda Maria Kerep dibuat menyerupai bentuk patung Bunda Maria di Lourdes, Prancis. Dari tahun 1954 sampai tahun 2014, Gua Maria berguna sebagai tempat ziarah. Tahun 2015, dibangunnya patung Bunda Maria di pelataran parkir. Kemudian, pada tahun 2016, Gua Maria diresmikan menjadi tempat wisata rohani. Tempat ini adalah tempat ziarah untuk umat Katolik, namun terbuka untuk umum dan pengunjung agama apapun. Taman ziarah Gua Maria ini dibuka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Namun dikarenakan adanya pandemi, waktu kunjungan pun dibatasi. Para pengunjung diberikan waktu 50 menit karena setelahnya akan diadakan penyemprotan disinfektan di area taman ziarah selama 10 menit. Di area Gua Maria ini, selain ada gua dengan patung Bunda Maria di dalamnya, juga ada kapel dan beberapa perhentian jalan salib yang digunakan untuk ziarah umat Katolik. Di dalamnya juga ada taman yang indah dan rapi yang terdapat diorama-diorama dari kisah yang diambil dari Alkitab yang biasa disebut Taman Doa. Namun dikarenakan pandemi, area ini ditutup sementara selama pandemi. Di pelataran parkir, ada beberapa toko yang menjual souvenir dan barang-barang rohani. Beberapa toko juga menjual makanan dan minuman. Di Gua Maria ini pun dilengkapi fasilitas toilet, jadi jangan risau. Sejak tahun 2018 akhir,
tempat ini mulai ramai dikunjungi untuk berdoa. Berkunjung ke Gua Maria pun tidak dipungut bayaran untuk masuk ke dalam. Bahkan, parkiran pun saat saya berkunjung tidak dipatok harga tertentu, hanya memberikan sumbangan sukarela. Meski tempat ini milik umat Katolik, namun ada beberapa umat agama lain pun yang berkunjung karena memang tempatnya yang tenang dan asri. Pada kunjungan ini, saya bertemu kepala kantor Gua Maria, yaitu Bapak Thomas Happy. Sebelum dan setelah saya mewawancarai beliau, saya banyak bercengkrama dengan beliau. Meski saya baru pertama kali berkunjung dan bertemu, beliau sangat enjoy dan friendly kepada saya. Beliau tidak memandang saya berbeda. Kata beliau, kita ini sama. Mungkin kita kalah jumlah, namun bukan berarti kita harus saling berselisih. Jika kedekatan kita diawali dengan pikiran, hasilnya mungkin akan kurang baik. Namun, jika diawali dengan hati, meski berbeda dan beragam, itu tidak menjadi masalah. Untuk lebih lengkapnya, saya telah menyediakan video wawancara saya bersama Bapak Thomas Happy. Ditunggu ya, yuk ditonton setelah yang berikut ini. Pertama, Bapak dengan Bapak siapa? Saya Happy, anak PPI, Bapak ini ya, kepala kantor. kepala kantor. Jadi Bapak yang mengurus ini, Gua Maria ini. Yang ngurus teman-temannya. Di sini ada 3 divisi, sekretariat di kantor ini, kemudian divisi kebersihan dan keamanan, security. Itu masing-masing ada koordinator. Jadi Bapak yang ini aja. Mengkoordinator saja. Langsung aja pertanyaannya. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang Pancasila? Menurut Bapak? Pancasila Iya. saat ini. Iya. Pandangan Bapak? Ya masih relevan ya. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial. Masih harus nilainya masih harus lebih ditekankan ya, terutama kepada generasi dia. Dia kan generasi milenial, kalau generasi tua-tua itu masih kekeh memegang. Kalau sekarang, mereka ngapa Pancasila, mending di kapan? Iya, udah. Gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Pancasila menurut keyakinan agamanya Bapak? Sangat selaras dan baik, terutama untuk yang ketuhanan yang Maha Esa. Itu otomatis kan salah nilainya salah satunya bahwa kita itu saling menghargai. Itu yang saat ini mungkin dalam kondisi pandemi ini lebih ditekankan lagi, karena dari nilai sosial, kalau kita enggak, itu nilai sosial kita itu kan turun banget ya saat ini. Kalau kita tidak dikuatkan oleh ketuhanan ini, satu khawatirnya nilai moralnya ini semakin ambruk dan nilai sosial juga semakin akan terpuruk. Itu lebih harus ditekankan. Terus kemudian bagaimana perasaan Bapak sebagai warga minoritas sebelumnya? Oh, tentang agama? Iya. Pribadi ya? Iya. Kalau pribadi itu saya tidak merasa, tidak merasa minor. Kenapa? Secara pribadi sekali lagi, beberapa habaib juga mendukung kami, kenal saya. Kemudian kemarin ya, Mbak Solah itu yang pengurus masjid Palembang itu kebetulan kan rantingnya MUI. Jadi mungkin kalau di dalam jumlah kecil ya, tetapi bukan halangan untuk saling menjalin silaturahmi dengan Muslim, dengan Hindu juga, terutama dengan Muslim yang mayoritas begitu. Sehingga tidak punya perasaan apa ya hanya lebih tertantang itu untuk menjadi lebih erat sama teman-teman dan kita aja. Jadi Bapak pernah mengalami tindakan diskriminatif gitu nggak? Belum.
dan belum pernah sejak kecil sampai saya pegang di sini belum ada yang menjurus ke salah. Jadi semuanya saling Iya, toleransi. contohnya susah itu mengarah kepada sini kan aku lihat khususnya sedangkan di atas itu naik sedikit ada musola. Pada saat kami misah, karena kami suara besar, otomatis kami selesaikan itu di bawah seperti itu 12 ya, kalau Jumat ya kita saling menjaga karena di atas ada musola, di seberang sungai ada masjid Mujahidin, ya saling komunikasi ya itu. Gantian-gantian. Iya, itu pun teman-teman masjid, teman-teman apa juga sangat terbuka. Jadi sangat banyak bantu, terutama juga penyeberangan terakhir atau intinya yang berkaitan sama pulau. Tidak ada yang sangat fatal sampai kita belum ada. Berarti jadi masyarakat sini pun juga memiliki sikap saling menghargai dengan baik ya. Jadi Puji Tuhan, semuanya alhamdulillah semua bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Kalau dibilang tidak ada masalah, tidak mungkin Bu ya. ya, Pasti ada masalah, hanya itu kita selesaikan dengan baik-baik. Gitu ya. jadi aman selalu dan damai. Sejauh ini bisa katakan aman. Ya, tetapi bukan berarti terus slow gitu ya. Bisa diselesaikan dan bisa katakan aman. Begitu tadi? Ya begitu aja Pak. Apalagi? Sudah. Sudah gitu aja. Astaga. Ya terima kasih banyak Bapak. Makasih ya. Nggak banyak kan Pak. Ini Ya, itu dia video wawancara saya bersama Bapak Thomas Happy. Udah di penghujung video nih. Berikut ini adalah beberapa foto yang saya ambil di Gua Maria. Bagus-bagus loh. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin menyampaikan beberapa kalimat. Kita manusia hidup sebagai homo socius, manusia sebagai makhluk sosial yang menandakan bahwa kita tak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita hidup di dunia ini pun tidak sendiri. Ada berbagai macam orang, ada berbagai jenis orang. Maka dari itu, kita harus saling menghargai satu sama lain tanpa memandang adanya perbedaan. Namun, jangan lupa untuk menghargai yang sesama kita. Yang beda saja dihargai, kenapa yang sama tidak? Nah, mari kita tutup video ini. Video persembahan dari seorang Febiani Syafira Hussein. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, mohon dimaklumi ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari Febi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan jangan lupa bahagia. BTW habis ini ada bonus, silahkan dinikmati. 한참을 걸어 그만큼 더 가까워져 그렇게 우리는 말해 언젠가 달라진다고 May come back to me and challenge me again My way, my way, my way Whatever you feel, it's gonna be okay 그 어떤 것도 너를 위한 무대야 Whatever you feel 더 찬란하게 돼 오늘을 기다리던 너를 기억해 기적 같은